Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai studi kasus proyek tanah air. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota tim terlebih dahulu. Yang pertama ada Nur Syifa Hayati dengan NIM A12-2024-07149. Lalu ada saya sendiri, Audrey Nabila Laksono dengan NIM A12-2024-07171. Putri Giska Dwi Rahmawati dengan NIM A12-2024-07172. Naizal Aurariana dengan NIM A12-2024-07174. Untuk yang pertama yaitu ada analisis multifungsi. Dalam kasus ini, peran Pak Joko sebagai manajer sangat dipengaruhi oleh faktor interpersonal yang ia miliki. Faktor-faktor tersebut saling berinteraksi dan memicu munculnya konflik di dalam tim dan memperburuk keadaan tim. Berikut merupakan 3 faktor utama yang dapat dianalisis. Yang pertama yaitu ada nilai dan sikap. Pak Joko berpegang terlalu teguh pada prinsip yang penting pekerjaan selesai tepat waktu dengan kualitas terbaik. Oleh karena itu, ia menganggap hubungan personal di tempat kerja sebagai hal yang kurang penting. Sikap ini tentunya membuat Pak Joko kurang peka dengan kebutuhan emosional dan personal timnya. Akibatnya, permintaan yang wajar seperti Sari yang mengusulkan ide baru ditolak mentah-mentah dan Rina yang ingin meminta penyesuaian jam kerja untuk menjemput anaknya. Yang kedua yaitu ada persepsi. Pak Joko memandang keluhan dari tim sebagai bentuk ketidakprofesionalan, bukan sebagai masukan untuk memperbaiki sistem kerja. Akibatnya, ia salah menafsirkan situasi, seperti masalah kesehatan Budi yang dianggap kurang loyal dan kebutuhan Rina dianggap tidak berdedikasi. Hal ini tentunya memperburuk hubungan karena karyawan merasa tidak dihargai dan malah merasa tertekan. Yang ketiga yaitu ada motivasi. Motivasi utama Pak Joko adalah ingin membuktikan diri sebagai manajer terbaik. Karena motivasi ini, ia membuat aturan jam kerja 12 jam per hari tanpa hari libur, yang mengabaikan faktor manusia. Ambisi pribadinya berbenturan dengan kebutuhan dasar tim seperti kesehatan, keluarga, dan keseimbangan hidup. Jadi masalah utama dalam kasus ini bukan hanya soal target proyek saja, tetapi juga mengenai cara pandang Pak Joko tentang arti dari profesionalisme. Oleh karena itu, strategi yang akan saya sarankan yaitu dengan cara mengubah cara pandang Pak Joko tentang arti dari profesional. Agar beliau itu tidak hanya berfokus kepada penyelesaian proyek dengan cepat saja, tetapi juga memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan anggota timnya. Selanjutnya, langkah yang dapat dilakukan yaitu dengan menunjukkan akibat nyata dari tindakan dan keputusan yang telah diambil oleh Pak Joko. Misalnya, aturan pekerjaan yang terlalu memaksakan anggota timnya untuk terus bekerja bahkan di hari libur, yang pada akhirnya mengakibatkan Rina memilih untuk mengundurkan diri karena ia merasa beban pekerjaannya sangat berat dan sudah tidak manusiawi lagi. Sementara itu, Budi seringkali mengalami sakit akibat dari tekanan pekerjaan yang sangat tinggi dan kurangnya istirahat, sehingga kehadirannya menjadi tidak stabil yang dapat menghambat jalannya proyek. Selain itu, perlu diberikan pemahaman kepada Pak Joko bahwasanya profesionalisme itu bukan hanya sekedar harus selesai cepat saja, tapi juga bagaimana seorang pemimpin itu dapat menjaga anggota timnya untuk selalu tetap sehat, tetap solid, dan tetap termotivasi. Karena jika anggota tim tidak termotivasi dan juga kelelahan, maka kinerja tim menurun dan pekerjaan menjadi terhambat, dan pada akhirnya dapat berdampak kepada hasil akhir yang buruk dan dapat mempengaruhi reputasi Pak Joko sebagai seorang manajer. Jadi, perubahan cara pandang ini itu sangat penting bagi Pak Joko agar Pak Joko dapat memimpin dengan lebih bijak dan dapat menciptakan lingkungan pekerjaan yang lebih produktif dan juga positif. Selanjutnya, saya akan membahas bagian analisis dampak berantai. Di bagian ini, kita bisa lihat bagaimana keputusan Pak Joko yang memaksa tim kerja di hari libur ternyata dipengaruhi oleh beberapa faktor interpersonal dalam dirinya. Ada 3 faktor utama yaitu value and attitude, kemudian persepsi, dan motivasi.
Ketiga faktor ini saling berkaitan dan menjadi akar dari munculnya konflik dalam tim. Nah, di slide ini saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah value and attitude. Prinsip yang dimiliki Pak Joko adalah deadline di atas segalanya. Selama 30 tahun karirnya, ia sangat berpegang pada prinsip bahwa pekerjaan harus selesai tepat waktu dengan kualitas terbaik. Masalahnya, nilai ini membuat Pak Joko mengabaikan aspek lain yang juga penting, seperti kebutuhan personal dan kesejahteraan tim. Contohnya, saat proyek di daerah terpencil, ia menerapkan sistem kerja 12 jam per hari tanpa libur, karena ia pikir itu bentuk dedikasi. Makanya, waktu memutuskan tetap kerja di hari libur nasional, ia merasa itu hal wajar. Padahal akibatnya, Rina tidak bisa menemani anaknya yang sedang sakit. Selanjutnya, faktor kedua yaitu persepsi. Pak Joko menilai izin dari anggota tim sebagai tanda kurangnya dedikasi dan keluhan sebagai bentuk ketidakprofesionalan. Contohnya, waktu Rina meminta penyesuaian jam kerja untuk menjemput anaknya, Pak Joko langsung anggap itu enggak berdedikasi. Keluhan soal jam kerja panjang pun ia pandang sebagai sikap manja. Persepsi seperti ini membuat Pak Joko menolak ide-ide Sari dan akhirnya memutuskan semua harus tetap kerja di hari libur tanpa pertimbangan kondisi tim. Dari sini terlihat bahwa cara pandangnya yang kaku mempersempit ruang komunikasi dalam tim. Kemudian faktor ketiga adalah motivasi. Pak Joko punya keinginan kuat untuk diakui sebagai manajer terbaik. Dorongan ini sebenarnya positif, tapi akhirnya jadi berlebihan. Demi membuktikan dirinya, ia membuat keputusan ekstrim seperti memaksa kerja tanpa hari libur. Akibatnya, kondisi tim jadi menurun. Misalnya, Budi yang mulai absen karena tekanan kesehatan. Motivasi pribadi ini akhirnya malah jadi bumerang karena mengabaikan realitas di lapangan dan memicu konflik dalam tim. Jadi, dari tiga faktor ini bisa kita lihat bahwa keputusan Pak Joko bukan semata soal target proyek atau proyek, tapi juga dipengaruhi oleh nilai, persepsi, dan motivasinya secara pribadi. Ketidakseimbangan ketiga hal ini memicu dampak berantai terhadap hubungan antar anggota tim dan hasil kerja mereka. Keputusan Pak Joko untuk memaksa tim untuk tetap bekerja di hari libur tentu saja menimbulkan berbagai dampak yang cukup besar. Yang pertama itu dari sisi individu. Tentu saja beberapa karyawan mulai merasakan kelelahan dan kehilangan motivasi untuk bekerja. Contohnya seperti Rina yang bahkan memilih untuk mengundurkan diri dari proyek. Lalu ada Budi yang sering sakit akibat kelelahan bekerja. Dan ada Sari yang merasa frustasi karena idenya itu tidak pernah didengar. Yang kedua yaitu dampak pada tim. Motivasi kerja menjadi menurun, kerjasama yang memburuk, dan meski jam kerjanya itu lebih panjang, tetapi produktivitas itu justru semakin menurun karena kondisi fisik dan juga mental yang sudah lemah. Dan juga hal ini berdampak pada proyek. Kekurangan tenaga kerja membuat progres menjadi lebih lambat, kualitas hasil kerja pun menurun, dan biaya proyek menjadi meningkat akibat adanya lembur serta pergantian karyawan. Perusahaan juga ikut rugi karena klien menjadi kecewa akibat proyeknya itu terlambat, kemudian reputasi perusahaan pun menurun, dan citra buruk ini membuat perusahaan sulit untuk menarik tenaga kerja baru di masa depan. Dari kasus ini, kita bisa melihat bahwa keputusan yang tidak memperhatikan kesejahteraan karyawan dapat menimbulkan efek yang sangat merugikan banyak pihak, mulai dari individu hingga perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya masuk ke bagian solusi integratif. Di bagian ini, solusi yang dibutuhkan tidak hanya untuk memperbaiki pola pikir Pak Joko, tapi juga untuk meningkatkan keterampilannya dalam berinteraksi dan bekerja sama dengan tim. Jadi, pendekatan yang dipilih harus menyentuh sisi interpersonal supaya perubahan yang terjadi tidak hanya di permukaan, tapi benar-benar dari dalam diri Pak Joko. Langkah pertama adalah meningkatkan kesadaran diri melalui 360 degree feedback assessment.
Dalam program ini, Pak Joko akan menerima evaluasi menyeluruh dari atasan, rekan sejawat, dan bawahannya. Melalui umpan balik ini, ia bisa memahami bagaimana sikap dan keputusannya selama ini memengaruhi semangat, motivasi, dan kinerja tim. Kesadaran diri ini penting supaya Pak Joko bisa menyesuaikan gaya kepemimpinannya, bukan hanya fokus pada hasil tapi juga memperhatikan kesejahteraan tim. Langkah kedua, mengelola konflik dengan menerapkan teknik active listening. Artinya, Pak Joko dilatih untuk mendengarkan keluhan maupun masukan dari tim dengan penuh perhatian tanpa langsung menolak atau menilai negatif. Dengan komunikasi yang terbuka seperti ini, anggota tim akan merasa lebih dihargai dan didengarkan. Nah, dari proses dialog yang dua arah ini, biasanya akan muncul solusi yang adil dan saling menguntungkan bagi kedua pihak, atau yang kita sebut win-win solution. Dengan begitu, konflik bisa diredam lebih cepat dan hubungan kerja jadi jauh lebih sehat. Langkah ketiga adalah membangun empati lewat role reversal exercise atau latihan tukar peran. Di sini, Pak Joko diajak untuk menempatkan dirinya pada posisi bawahannya. Misalnya, mencoba memahami kondisi Rina sebagai ibu tunggal yang perlu fleksibilitas waktu. Dengan menempatkan diri di posisi orang lain, empati akan tumbuh lebih kuat dan Pak Joko bisa lebih peka terhadap kondisi personal tim. Dari sisi itu, keputusan yang ia ambil nantinya akan lebih bijak, manusiawi, dan tetap selaras dengan target proyek. Jadi dari 3 langkah ini meningkatkan kesadaran diri, melatih kemampuan mendengarkan aktif, dan menumbuhkan empati, Pak Joko diharapkan bisa mengembangkan gaya kepemimpinan yang lebih terbuka, seimbang, dan berorientasi pada kolaborasi. Dengan begitu, konflik seperti yang terjadi sebelumnya bisa dihindari, dan suasana kerja tim jadi lebih harmonis serta produktif. Selanjutnya adalah evaluasi etika profesional. Keputusan dan gaya kepemimpinan Pak Joko dapat dilihat melalui sudut pandang etika profesional. Beberapa hal yang ia lakukan masih bisa dianggap positif karena menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap pekerjaannya. Namun, sebagian besar tindakannya justru melanggar prinsip etika karena mengabaikan hak, kesejahteraan, dan kebutuhan tim. Analisis etika ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu dari aspek yang masih dapat diterima. Contohnya seperti komitmen pada kualitas dan ketepatan waktu. Pak Joko berusaha menjaga standar pekerjaan agar selesai sesuai target dengan hasil yang terbaik. Kemudian motivasi diri, ia memiliki dorongan yang kuat untuk menunjukkan kinerja yang baik dan membuktikan kapasitasnya sebagai manajer. Yang terakhir adalah disiplin terhadap target proyek. Sikap disiplin ini dapat mendorong tim untuk tetap fokus dan tidak menyepelekan tanggung jawab. Dan analisis yang kedua yaitu dari segi aspek yang melanggar prinsip etika. Seperti yang pertama adalah mengabaikan kenyamanan tim, seperti menuntut kerja 12 jam tanpa libur yang dapat menurunkan kesejahteraan dan kesehatan karyawannya. Kemudian yang kedua adalah tidak menghargai kebutuhan individu. Contohnya seperti Rina yang perlu menjemput anaknya, namun pada kenyataannya Rina ini tidak diberikan ruang toleransi. Kemudian yang ketiga adalah memaksa bekerja di hari libur. Tindakan ini mengabaikan hak dasar pekerja atas waktu istirahat dan keseimbangan hidup. Dan yang terakhir adalah memandang keluhan tim sebagai ketidakprofesionalan. Hal ini menunjukkan kurangnya empati dan keterbukaan terhadap masukan, padahal keluhan ini bisa menjadi sumber evaluasi yang penting.